Is that even possible? There, maybe? Kinds of energy. What kind? Jesus. Jay! Hello? Headache kicked in yet? Cerita berawal dari suasana hutan di salah satu negara bagian Amerika, tempat berdirinya sebuah kabin pinggir danau yang menyejukkan mata, di mana kabin sewaan ini akan dijadikan tempat berlibur oleh seorang ahli geologi bersama teman-temannya. Dan inilah Mark bersama Carson, dua sahabat yang telah menyewa kabin ini dari sebuah iklan di internet. Baru juga sampai mereka dikagetkan oleh suara teriakan yang sepertinya berasal dari seberang danau. Namun mereka terlihat bodoh amat karena menganggap itu palingan cuma seekor rusa yang sedang lahiran saja. So you found this place from an ad. Carson heran saat melihat sinyal Bluetooth yang entah berasal dari alat apaan. Lalu ketika ia mengonekkannya, ngonek gak tuh? Rupanya Bluetooth ini berasal dari kamera inframerah yang terpasang di depan kabin. Bahkan kamera itu punya sensor gerak yang bisa menangkap gambar ketika ada pergerakan. I think it sounds like a work trip. What's that? We don't have Wi-Fi here. Mereka tidak mengerti dengan sebuah foto yang tertangkap padahal di depan kabin tidak ada siapa-siapa. Tapi tak lama kemudian, perhatian mereka teralihkan oleh kedatangan adiknya Mark. Be nice, tree hugger. Mark, si ahli geologi, baru tahu adiknya yang bernama Dani malah datang bersama pacarnya. Bahkan wanita bernama Sai ini pamerin cincin tunangan yang baru kemarin ia dapatkan dari Dani. Waduh, roman-roman karung hal kawin sudah terbayang oleh Mark yang selama ini terlalu sibuk gawe. Kemudian Dani mengenalkan seorang betina lainnya bernama Laurie. Ia pun berharap wanita ini bisa menjadi obat kegalauan kakaknya selama ini. Water would be great. Mark mulai melancarkan serangan PDKT terhadap Laurie dengan ngomongin pekerjaannya selama ini. Di mana Mark adalah tukang survei lahan yang biasa disewa perusahaan yang akan mendirikan pabrik atau sebuah bangunan. Wow, Laurie terlihat kagum akan pekerjaan Mike yang mirip-mirip makelar tanah. Use for land. What kind? Kinds of energy. Yes? Live a mile away. Rupanya orang ini adalah penjaga kabin yang cuma akan mengecek properti milik majikannya. Keberadaan pria bernama Travis ini pun dijadikan kesempatan oleh Carson untuk menanyakan tanggapan foto kemarin malam di depan kabin. Melihat foto tersebut, Travis baru ingat bahwa kemarin malam ia memang sempat melihat seseorang bahkan teriakan di sekitaran sini. Namun karena ia sendiri tidak tahu itu siapa, Travis mengingatkan mereka untuk jangan kelayaban di hutan malam-malam. Be Halloween, but we won't be in the woods at night. Mark akhirnya terbangun akibat suara gaduh Dani yang sedang beradu songkol di kamar sebelah. Lalu tiba-tiba ia melihat kilatan flash kamera yang sepertinya mendeteksi adanya seseorang. Penasaran dong? Mark langsung mendownload hasil jepretan kamera untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Dan ternyata, ia kaget karena sekelompok orang baru saja nongkrong di tepi danau. Mark pun begitu ketakutan karena menganggap orang-orang itu adalah sekelompok jurig yang sedang party. Di keesokan harinya, mereka mulai menebak-nebak akan sekelompok orang yang semalam mendekati kabin. Sementara Mark merasa bahwa orang itu adalah warga lokal yang sengaja ingin ngerjain mereka. Lalu untuk memastikannya, mereka akan berpencar untuk mengecek setiap kamera yang terpasang di sekitar kabin. Take Danny Shea with you, might go faster. In that case, I'll go try and find some too. Melihat lokasi yang pas untuk melakukan pekerjaannya, Mark menyuruh Laurie untuk memeriksa kamera yang terpasang pada sebuah pohon. Lalu Mark bergegas menyiapkan peralatan untuk mengecek kelayakan lokasi ini bila dijadikan sebuah villa.
like the perfect place to sit. Dikira psikopat penunggu danau, rupanya Laurie penasaran dengan kegiatan Mark di tempat ini. Akan tetapi Mark seolah menutupinya dan mengajak Laurie untuk melanjutkan misi mereka. Saat semua orang sibuk mendownload hasil kamera, Carson mendapatkan foto sosok bertopeng dari kulit kayu. He came from the other side of the world. Suara aneh yang mirip Godzilla ngamuk benar-benar membuat mereka takut tapi penasaran. Terlebih suara tersebut terdengar seperti jeritan atau sound effect yang berasal dari speaker. Lalu daripada tebak-tebakan lagi, saya mengajak mereka untuk kembali ke kabin saja. You think we're gonna find anything on this picture? A bear, maybe? Jesus! Carson kecewa karena tidak sempat melihat sekelompok orang yang bisa saja adalah orang-orang yang mendekati kabin semalam. Sementara Danny merasa yakin orang-orang tersebut adalah suku pedalaman yang sedang berburu hewan di daerah ini. What the hell? Di sisi lain, perjalanan Mark dan Laurie membawa mereka ke sebuah kabin terbengkalai. Mereka pun ragu apakah ini kabin terapis atau cuma properti bekas syuting film psikopat saja. Mr. Travis! Mr. Travis? Mendengar orang yang meminta tolong, mereka pun langsung meninggalkan kabin. Lalu Mark dan Laurie menemukan seorang pemuda yang babak belur dan mengaku sebagai cucunya terapis. Lalu pria bernama Grady ini menceritakan bahwa tadi malam ia dan kakeknya diburu oleh sekelompok orang tak dikenal. Bahkan kejadian itu mengakibatkan terapis tewas sebelum Grady berhasil menyelamatkannya. Mendengar cerita tersebut, Mark dan Laurie bergegas untuk membawa Grady ke kabin. Mark benar-benar kaget mengetahui mobil ia dan adiknya sudah menghilang dan hanya menemukan jejak ban yang mengarah ke tepi danau. Hingga ia pun menduga kedua mobil itu sudah ada yang membuangnya ke dasar danau. You don't know who you're messing with! Singkat cerita, Mark mencari bantuan dengan menghubungi polisi. Tapi anehnya, meskipun telepon terhubung, pihak polisi tidak bisa mendengar suara dari Mark. On Lake Hollow Road. Lake, we need help. Hold on, if you can't speak... Setelah gagal menghubungi bantuan, Mark bingung bagaimana cara untuk membawa Grady ke rumah sakit. Lalu ketika Danny dan yang lain sudah datang, mereka langsung mengecek mobil yang memang berada di dasar danau. Mereka pun tidak punya harapan karena menurut Carson, kedua mobil mereka nyungsep di kedalaman 10 meter. The headache kicked in yet? No. I'm not worried about it. How you feeling? Di tengah kekecewaan mereka, Mark menceritakan kejadian aneh yang dialami ia dan teman-temannya sejak semalam. Dan karena alasan itulah ia ingin menemui terapis untuk meminta bantuan. Lalu ketika mendengar ada telepon di kabin terapis, Mark berniat untuk menggunakannya. Lalu ia menyuruh Carson mengecek hasil foto yang mereka dapatkan selama ia pergi ke kabin terapis. I paid cash for that car! Carson lagi-lagi melihat sosok misterius yang menggunakan topeng dari kulit kayu. Bahkan untuk kedua kalinya mereka melihat foto tanpa adanya seseorang atau hewan apapun. Di waktu yang sama, Laurie malah asik berkenalan dengan Grady yang menurutnya tampon juga. Bahkan kebersamaan ini membuat Grady mulai berani mematuk paruh jebleh Laurie. Entah siapa sosok wanita tadi yang dengan cepatnya menghilang begitu saja. Carson yang sudah muak pun meminta penjelasan kepada Grady tentang siapa yang terus-terusan mengganggu mereka. Lalu Grady mengatakan bahwa orang-orang yang Carson maksud adalah para penunggu danau yang sudah mati. Sontak Carson dan teman-temannya merasa konyol dengan cerita jurig semacam ini. Seperti biasa, meskipun panggilan terhubung, polisi tidak bisa mendengar suara dari Mark. There's something not right!
Di tengah banyaknya keanehan, Mark berharap mendapatkan jawaban dari si bocil yang basah kuyup ini. Ketika Mark memilih kembali ke kabin, Carson dan teman-temannya mencari petunjuk lain akan dalang dari semua teror ini. Mereka pun mencari kamera lainnya yang belum sempat mereka cek. Oh, it's just The invisible footsteps that we heard. Come on. I think this is the camera that got the picture. Saat mendapat foto sosok itu lagi, mereka menemukan jejak kaki yang berakhir sampai di sini. Mereka heran dong, karena sosok yang tertangkap kamera semalam seolah langsung menghilang di tempat ini. They don't go back. Mereka auto kaget saat menemukan tulang manusia yang berserakan dan terlihat masih segar. Mereka yang ketakutan pun bingung bagaimana cara untuk kabur, mengingat mobil mereka masih di dasar danau. Lalu ketika Danny mengajak kabur dengan berjalan kaki, saya melarang karena berjalan di hutan sama saja dengan cari mati. Dan hingga pada akhirnya, mereka sepakat untuk kembali ke kabin saja. Makin lama, Laurie yang sedang mabok semakin lope kepada Grady. Ia pun memberikan minuman dengan sentuhan cungur, berharap menjadi pelet manjur untuk bisa mendapatkan Grady. Dan karena memang sudah bete nongkrongin danau, Laurie mengajak Grady untuk beradu songkol di dalam kabin. They looked real. Fine, you want to swim? Go swim. We have time before everyone gets back. Waduh, kalau si Grady masih di situ, gue lagi sama siapa anjir? Ketika malam datang, saya dan teman-temannya yang baru datang langsung mencari Laurie. Saya pun terlihat kesal karena menganggap Laurie malah tiduran dan bukannya standby berjaga-jaga. Tak lama kemudian datanglah Mark yang telah gagal mendapatkan bantuan. Lalu ia menceritakan sosok bocil misterius yang sempat mengganggunya. What are you not telling me? I saw this kid in the woods. Hi. Akhirnya pihak kepolisian menghubungi mereka setelah Mark 2 kali gagal menyebutkan apa yang terjadi. Tapi tiba-tiba, orang di dalam telepon meledek Mark yang tidak bisa kabur, bahkan mengetahui mobil yang sudah tenggelam ke dasar danau. Someone who's watching you? Too specifics, but the basic gist is that we're fucked. Why is everyone yelling? Karena makin banyak keanehan, mereka kembali mendatangi Grady untuk mencari tahu siapa yang barusan telepon menggunakan bahasa Indian. Akan tetapi perhatian mereka langsung tertuju pada api unggun yang berada di seberang danau. Siapa yang berkemah di sana? Maybe. What the hell? Dirasa itu adalah warga lokal yang sedang party. Saya menyarankan mereka untuk meminta bantuan. Sementara Mark curiga jika orang-orang itu adalah pelaku yang tadi menerornya lewat telepon. Tapi bagaimanapun juga ia akan mendatanginya dengan mengajak Grady. Karena siapa tahu aja Grady mengenali orang-orang di seberang danau itu. And Grady's coming with me. Alright. You tell me, are you a ghost or something? Sesaat sebelum pergi, Laurie bertanya tentang keanehan yang tadi siang ia alami. Kemudian Grady mengatakan jika itu mungkin akibat Laurie yang sedang mabok saja. Terlebih sejak tadi siang ia cuma bengong nongkrongin danau. I figured you crashed. Conversation about my hickey? Remember. And make sure you don't shoot us on the way back. Sambil mendayung sampan, Mark kepo tentang orang-orang yang sedang nyanyi-nyanyi berbahasa Indian kuno itu. Tapi jangankan Mark, Grady berkata bahwa untuk pertama kalinya ia melihat kejadian seperti ini. Let me do all the talking when we get there, okay? Got it. Entah apa yang telah terjadi, tiba-tiba orang-orang Indian itu menghilang begitu saja. Kejadian aneh ini pun membuat Carson dan yang lain akhirnya kembali ke tepi danau. Sementara Mark kini mulai emosi karena menganggap Grady menyembunyikan sesuatu darinya. Lagian masa ia sudah lama tinggal di sini tapi tidak tahu apa-apa tentang daerah ini. Is that it? No, it's not right, kid. Rupanya suara tembakan tadi berasal dari Carson yang sedang mengusir sosok-sosok mengerikan yang mendatangi kabin. Akan tetapi Carson tidak cukup berani untuk menjedor mereka yang sepertinya berasal dari dalam danau. Their heads, they're just standing there. Go now.
Saat para dedemit itu pergi, datanglah Mark dan Grady yang sama-sama mengalami kejadian aneh. Lalu mereka sama-sama menceritakan apa yang terjadi, terutama perintah seorang aki-aki yang menyuruh Carson untuk pergi. We saw it with our own eyes. This is insane. Great. No cable either. Dalam keadaan yang membingungkan, saya iseng ngoprek rekaman video yang berada di dalam kabin. Dan sungguh tak disangka, semua kaset rekaman ini memiliki judul tentang pembunuhan. Play on the camera? Dari rekaman tersebut mereka bisa menyimpulkan bahwa rekaman ini adalah milik para pemburu yang sedang diserang sosok Wendigo, di mana sosok mitologi tersebut adalah roh para suku Indian yang doyan memangsa manusia. Kemudian Mark menyuruh untuk jangan ada yang keluar, karena mau gak percaya pun ia sadar bahwa saat ini mereka sedang diincar sosok Wendigo. Shay? Let her have her fun. Saya baru sadar bahwa Laurie masih berduaan di pinggir danau. Kemudian ia bergegas mengeceknya, khawatir bestinya itu diculik sosok Wendigo. Saya langsung nurut saat Laurie mengajaknya ke tengah hutan untuk menunjukkan sesuatu. Dirasa ada yang gak beres, Dani bergegas menuju hutan untuk mencari pacarnya. Sementara Mark menyuruh yang lain untuk menunggu selama ia mencari adiknya. Take this. Shay! Saat Dani diganggu sosok yang bermahkotakan kampak, Mark kembali ke kabin karena menurutnya hutan terlalu gelap untuk melakukan pencarian. Tak lama kemudian Dani pun datang setelah gagal menemukan pacarnya. I could hear her. Selang beberapa saat, Carson mengajak mereka untuk kabur tanpa memperdulikan saya dan Laurie. Mendengar ajakan tersebut, Dani jelas tidak sudi, apalagi ia baru saja tunangan dengan pacarnya. Dan. Carson yang sudah muak masuk ke dalam hutan untuk menghabisi sosok Wendigo. Sementara Dani dan kakaknya membantu Grady yang katanya gagal menolong Laurie. Grady pun menceritakan bahwa Laurie telah diculik para roh yang berada di dalam hutan. Look, locals say it's some... Do you think that's real? Oh, shit! Carson yang begitu kelelahan katanya malah diganggu komplotan juri yang tadi mendatangi kabin. Jadi boro-boro bertemu Laurie dan Sai, ia mah bersyukur bisa kembali ke kabin dengan selamat. Kemudian Carson bercerita bahwa ia sempat melihat sebuah goa. Ia pun merasa bahwa Laurie dan Sai berada di dalam goa itu. Mendengar adanya goa, Mark menyuruh Dani untuk segera membangunkan Grady. Karena siapa tahu aja Grady mengetahui goa temuan Carson yang kini masih linglung. Tapi tak lama kemudian, Dani mengatakan bahwa Grady sudah menghilang dari kamar mereka. No one's gonna stop you. Where'd they go? Saat para roh di danau menghilang, datanglah Grady yang katanya gagal menemukan Sai dan Laurie. Grady pun menceritakan bahwa ia sempat melihat Carson yang masih berada di tengah hutan. Lah, berarti Carson yang tadi bersama Mark dan Dani bukanlah teman mereka. Sadar para roh itu bisa menyamar, Mark menyuruh mereka untuk menunggu pagi dulu sebelum melakukan pencarian lagi. Mendengar suara pacarnya yang memanggil, Dani berniat untuk menemuinya. Tapi sialnya, rencana Dani terhalang oleh Mark yang juga sedang memperhatikan kedatangan Sai ini. Namun Dani yang penasaran tidak berhenti sampai di sini. Ia pun terus mengikuti pacarnya yang kini pergi ke dalam hutan. Shay! Shay! Oh my God! It's your watch. Melihat Dani yang sudah pergi, Mark bisa menebak bahwa adiknya pasti sudah terpancing oleh kedatangan Sai jadi-jadian tadi. Namun ia tidak tahu sebenarnya Dani sudah tewas diserang roh yang menyamar itu. Who's there? Laurie?
Hello? Mark. Di tengah banyaknya gangguan roh yang terus bisa menyamar, Mark mengambil semua kamera untuk mendapatkan petunjuk lokasi para kewes dan adiknya yang kini entah berada di mana. Waduh, rupanya si Grady yang tadi Mark tolong adalah sosok Wendigo. Mark yang kini tinggal sendirian sudah hampir kena mentol oleh semua teror mengerikan ini. Singkat cerita, Mark menunggu teman-temannya sambil membawa kamera inframerah agar ia bisa membedakan mana manusia dan para dedemit itu. Come here. We found Shay. Not in a helping mood. One of those. Sosok Wendigo sang leluhur suku Indian yang terus menyamar akhirnya menemui Mark. Ia pun mengungkapkan kebenciannya terhadap para pendatang yang dulu melakukan pembantaian demi menguasai tanahnya. Lalu sosok Wendigo ini menjelaskan bahwa ia bersekutu dengan para setan dengan menyamar menjadi para korban yang sudah ia lahap untuk meneror Mark. Karena ia tahu rencana Mark ke tempat ini yang ingin merusak tanah leluhurnya demi sebuah villa mewah. Kemudian ia mengatakan bahwa semua teman-teman Mark sudah ia mangsa, termasuk Grady yang sebenarnya adalah seorang pendaki yang sudah ia lahap sebelum Mark dan teman-temannya ke tempat ini. Dan tiba saatnya, ia akan memangsa Mark yang sudah berani-berani mengusik tanah miliknya. However, are not a nice person. Your ancestors killed you, and you... But you didn't realize... Beberapa waktu berlalu, sebuah keluarga kecil menyewa kabin setelah mendapat iklan dari sosok Wendigo yang selalu lapar akan daging manusia. Lalu dengan menyamar sebagai Mark, si Wendigo sudah bersiap untuk mukbang lagi. Bermula dari kemampuan sosok Wendigo yang mahir menyamar, ia membuat iklan untuk mendapatkan mangsa, terutama dari orang-orang yang berbuat kerusakan di tanahnya. Secara keseluruhan, film ini memang bisa menghadirkan ketegangan dari awal sampai akhir. Cuma sayangnya eksekusi dari setiap pemain dan serangan sosok Wendigo tidak diperlihatkan. Mungkin karena alasan itulah film ini tidak mendapatkan rating yang cukup memuaskan. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk review dan review kali ini. Tonton video ke depan lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.